Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty Channel. Pada siang hari ini Liberty tengah berada di makam Ki Ageng Henis atau Masjid Kampung Batik Laweyan yang berdampingan dengan makam ulama besar saat di zaman kebesaran Keraton Pajang, yaitu makam Ki Ageng Henis. Pada siang hari ini Liberty akan bertemu dengan spiritual Jawa yang pada saat itu banyak menerima keluhan dari beberapa orang tentang masalah seputar penunggu gaibnya, baik itu Masjid Kampung Batik Laweyan yang menjadi satu area dengan makam beliau ulama besar di zaman Keraton Kasultanan Pajang, yaitu beliau Ki Ageng Henis. Untuk lebih jelasnya, kali ini Liberty akan bertemu langsung dengan beliau konsultan spiritual Jawa yang kebetulan pada siang hari ini tengah melakukan ritual di makam dalam Ki Ageng Henis yang satu komplek dengan keberadaan Masjid Laweyan, masjid tertua di kota Solo yang dibangun sekitar tahun 1546 atau di zaman Keraton Kasultanan Pajang. Saat ini Liberty langsung bertemu dengan beliau konsultan spiritual Jawa, Pak Nanang Semar. Kebetulan konsultan spiritual Jawa ini biasa dikenal dengan julukan Pak Nanang Semar. Beliaunya masih tergolong spiritual yang usianya cukup muda. Pak Nanang, kalau boleh tahu, mohon diceritakan tentang keberadaan gaibnya yang selama ini banyak dibicarakan mereka yang selesai dari sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat Jumatan, selesainya berdoa, tiba-tiba muncul sosok gaib di depan mereka selesai dari berdoa. Itu siapa nggih Pak Nanang Semar? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa YouTube Liberty. Salam rahayu, 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 rahayu. Ya, ini sebenarnya kalau isu-isu seperti itu kalau saya mengambil kesimpulan itu adalah tidak jauh dari para leluhur pepunden yang dimakamkan di sekitar pemakaman Ki Ageng Henis. Nah, kalau para jamaah itu sering menemukan seperti itu kalau istilahnya orang Jawa itu mungkin kanugrahan dari para pepunden leluhur yang ada di makam tersebut. Saya tidak berani menyebutkan itu siapa pepunden, saya tidak berani. Yang pada intinya mereka-mereka yang mempunyai hajatan maupun apa sholat di jamaah di Masjid Laweyan itu memang sering seperti itu, menemukan hal seperti itu, memang itu sering. Kalau menurut saya kalau memang mereka-mereka yang sudah ditemui seperti itu kalau di makom itu istilahnya kalau di Masjid Laweyan yang sering ditemui itu sosoknya ada yang putri, terus kalau yang di samping beduk itu juga ada, itu sosoknya sepuh. Kalau saya untuk yang di beduk itu memang saya sendiri mengalami di saat saya habis dari tawasulan di makom, saya sholat hajat di masjid itu di samping beduk, memang iya itu sosoknya sepuh, kiai sepuh. Jadi kalau saya berani mengatakan bahwa itu para pepunden leluhur yang
Kalau saya, kalau mereka-mereka yang ditemui itu, seyogyanya kalau mereka memakai istilahnya adat Jawanya, di saat pas sholat Jumat di lengke wektune habis sholat Jumat ya masuk ke makom. Jadi biar istilahnya dia kan sudah di ibarat tamu kan sudah welcome, sudah dipakai dan sudah dikasih sasmito atau apa. Nah itu tergantung dari hajatan apa yang mereka saat ini dia minta kan seperti itu. Sampai sehingga dia merasa ditemui sosok wanita sepuh atau pria sosok itu memang ya seperti itu. Kita percaya yang namanya para leluhur itu ya, kalau istilahnya orang kayak orang tua kalau wis disambati di hari ya, kalau mereka nyambung mereka ini ya seperti itu, biasanya seperti itu dia ditemui, entah itu habis wirid atau apa ya seperti itu. Nah, tergantung kita harus bisa pakai ilmu titen. Kalau orang Jawa sepuh nanti ke nganggo ilmu titen kan seperti itu. Kalau saat itu Liberty pernah dikelui dari pemirsa yang beliau bercerita, beliau mengaku selesai dari sholat lohor, dia sholat lohor di Masjid Lawian, dia habis itu berdoa, begitu berdoanya seakan meremelek matanya, begitu terbuka mendadak di depannya tuh ada sosok gaib berwujud seorang kakek-kakek dengan sorban putih, terus dengan menggunakan bajunya tuh baju loreng lurik-lurik itu, terus dengan jaritan, dengan jarian. Mungkinkah beliau itu yang dikenal dengan ulama besar Ki Ageng Henis? Ya, saya kalau menurut cerita yang sepuh atau para bini sepuh itu memang ageman yang dia genis seperti itu. Tapi kalau yang saya alami, saya belum pernah istilahnya sampai yang rawuh belum. Tapi kalau rasa aura hawa itu memang saya sudah ngalami di saat saya di pusaran ke yang genis. Tapi kalau para pemirsa yang sudah ditemui itu saya wah sangat kanugrahan kalau beliaunya sudah istilahnya bisa menemui jamaah itu. Nah seharusnya dia harus istilahnya itu tadi harus nyekar, dilanjutkan ke makamnya Ki Ageng Henis. Tawasulan kirim Fatihah atau apa. Nah kalau maknanya gini Pak Nanang Semar, kebetulan si pengusaha tadi bukan asli warga Kampung Batik Lawian. Kebetulan dia membuka usaha di Kampung Batik Lawian dengan menyewa tempat. Nah itu ada kalimat ketika sosok kakek-kakek gaib itu ngomong dengan si pengusaha tadi, "Ger, tak tompo, ger, tak pengestuni." Terus si kakek tua itu sambil menuding ke arah selatan mihrab Masjid Lawian. Di situ ternyata ada gaib seorang nenek-nenek tua dengan pakaian yang tradisional saat itu. Artinya dengan pakai jarik batik, terus dengan pakaian baju kimo apa nih? Artinya ya kutu baru atau apa, baju yang tertutup tapi di lehernya terbuka sedikit. Dari kakek tadi mengatakan, "Mbah, iki putumu." Terus begitu nenek tua tadi mengangguk, langsung mendadak keduanya hilang. Mungkinkah itu keberadaan gaibnya Ki Ageng Henis dan Nyi Ageng Henis atau siapa itu? Ini kalau apa dari jamaah memang apa yang dia rasakan seperti itu, ya itu berarti dia dalam hati dan pikiran mereka, berarti dia dalam hal masih apa istilahnya dia sedang ada suatu keinginan atau hajatan kalau istilahnya orang Jawa. Nah dalam hal seperti itu manfaatkanlah. Kalau pepunden leluhur istilahnya sudah menampakkan dan menemui dia, ya dia seharusnya selaku
putra wayah. Berarti karena yang namanya putu itu tidak harus segaris atau apa, karena kita juga termasuk cucunya Adam kan seperti itu. Lah dia harus tawasulan nyekar. Nah, yang namanya leluhur pepunden itu yang notabene istilahnya dia tidak melihat bahwa asal usulnya kita dari mana, terahnya dari mana, atau kita tidak asli orang Lawean atau orang Pajang. Beliau tidak melihat dari situ. Yang beliau lihat itu yaitu tadi keikhlasan, ketulusan hati mereka di saat mereka tawasul atau sholat memohon sama Allah. Lah dengan panggilan hati, nah itulah leluhur mendengar dan istilahnya kalau kita orang membagi itu. Jadi dipengestoni kowe usaha ning Lawean paling seperti itu. Lah mereka harus tanggap sasmito. Gitu loh. Jadi kalau mereka istilahnya cuman diam gitu, ya kalau saya istilahnya pakai adat orang Jawa, ya kita harus nyekar. Itu tawasulan, kirim Fatihah ke beliaunya, kita minta barokahnya. Kan apa yang namanya ulama Kiai Gengenis itu kan juga ulama besar yang ada di keraton, yang dia notabene mengislamkan Hindu di Lawean atau di Pajang, khususnya di Keraton Kasunanan Solo kan gitu. Karena apa? Masjid Lawean itu kan sebenarnya purunya yang dipegang dengan Ki Ageng Beluk kan seperti itu. Lah makanya tidak ada salahnya kita ziarah ke para ulama yang berjuang dakwah di jalan Allah, berjuang di agama Allah kan seperti itu. Makanya saya selalu sering ziarah ke sini, yaitu melihat dari sejarah Ki Ageng Genis. Nah untuk yang namanya Eyang Putri itu ya, kalau dari saya belum berani mengatakan bahwa itu Eyang Pati itu ya, makamnya yang di sebelah Ki Ageng Genis Atau yang Pandanaran. Nah itu saya belum berani karena kita belum pernah yang ditemui beliaunya. Nah, Ya karena kan di tengah antara makam Ki Ageng Genis itu di kanan kirinya ada Nyai Ageng Pati dan Nyai Ageng Pandanaran sih. ya, Bukan Nyai Ageng Genis ya. bukan gitu. Makanya kalau sejujurnya kalau para jamaah-jamaah yang mempunyai hajatan, dia memang tidak mau masuk ziarah atau gimana, hanya di masjid, itu otomatis tetap dari beliaunya yang Genis. Kalau mereka melihat dari sisi ketulusan keikhlasan hati, tetap hadir kan gitu. Ternyata selama ini gini Pak Nanang Semar, artinya Liberty itu bukan hanya diceritain atau dikeluhkan seorang pengusaha yang bukan asli warga Lawean tersebut. Ternyata ada beberapa, bahkan warga Lawean sendiri mengaku selesai dari sholat Jumat, bahkan sholat wajib, ketika selesai berdoa, mendadak tiba-tiba di depannya berdiri sosok semacam ulama besar dengan pakaian yang tradisional tadi, dengan sorban, dengan lurik-lurik, dengan jarian. Nah, atau benar-benar mungkinkah bagi mereka itu yang ketemu sosok itu ada semacam keberuntungan? Ya namanya leluhur itu apa beliaunya kelasnya. Untuk yang Ki Ageng Genis itu kan juga ulama besar yang notabene yang itu sejarahnya juga berjuang di agama Allah, menyebarkan sampai puranya aja sama Ki Ageng Beluk dibakar untuk Ki Ageng Genis, dan mengikhlaskan umat Hindu masuk ke agama Islam. Nah ya itulah beliau yang bersih dan putra kinasih dari Allah, sudah menjadi pilihan Allah sebagai putra kinasihnya, ya dikasih kelebihan seperti itu. Makanya saya mohon kalau istilahnya
jamaah-jamaah ya ini khususnya orang Lawen atau Pajang, ya habis sholat kirim Fatihah ke beliaunya gitu. Karena apa? Dengan keikhlasan kita kirim Fatihah ke beliau, para alim ulama, habaib atau para wali, lah itu kita, ya itu tadi, dengan dilihat dengan keikhlasan kita nguriri leluhur, yaitu beliau, wah kayak si Arya sempat ya hadir dalam hadapan kita. Nah makanya kalau memang agamane Ki Ageng itu memang ciri khasnya seperti itu. Jadi kalau yang itu kalau ngendika ya nek agamane kuwi ya kuwi yang Ki Ageng kan seperti itu. Gitu. Berarti ada semacam ini, sebaiknya kalau bagi siapapun yang ketika sholat di Masjid Laweyan, masjid tertua di Kota Solo ini, begitu selesai berdoa mendadak ketemu apapun wujudnya gaib itu, tidak ada salahnya diusahakan bisa langsung berziarah ke makamnya beliau Ki Ageng Henis nih. Ya kalau mereka berkenan. Nih. Tapi kalau saya pribadi yang notabene saya itu orangnya yang mengikuti adat istiadat Jawa, terus agama kita, kalau saya pegangannya itu tadi seratan dari yang Kanjeng Sunan Kalijaga, Arabe gawon garapen, Jawane gawonen, kan seperti itu. Nah itu kalau dijabarkan itu tadi antara budaya sama agama itu tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau mereka tidak suka ziarah, ya minimal kirim Fatihah. Itu. Karena dalam ajaran kita tidak mau memaksakan istilahnya kowe kudu ziarah. Ya kalau mereka berkenan, kalau tidak dia tidak tidak suka ziarah, nguriri leluhur ya cukup mendoakan, kirim Fatihah. Itu kan sudah cukup. Gitu. Tapi kalau menurut semacam terawangan dari Kanjeng Semar, artinya selama ini selain gaibnya berwujud sosok seorang ulama besar yang bisa diyakini beliau adalah Ki Ageng Henis, mungkinkah ada yang lainnya yang cukup menyeramkan? Ya pengalaman saya di sini ziarah ke makam yang Ki Ageng Henis itu juga ada sosok yang di ujung timur utara itu yang Purbayeksa. Itu kan kalau saya yang saya dengar beliaunya adalah senopati yang notabene untuk dikasih wilayah untuk menjaga di sini itu. Nah, termasuk saya dengar juga di pusaran yang Purbayeksa itu ada dijaga makhluk gaib yang itu ular besar meningkari gitu. Karena dengar-dengar di daerah situ kan terdapat pusaka-pusaka. Berarti kalau istilahnya orang itu mau nyedot atau gimana gitu kan, ya yang jaga itu. Tapi kalau saya tidak mengarah ke situ, cuman ini istilahnya kalau saya itu hanya sifatnya mendengar sejarah gitu seperti itu gitu. Yang sering yaitu yang Purbayeksa itu, selain yang Henis atau yang Pati itu yang saya alami seperti itu. Dan keberadaan beliau tidak perlu ditakuti nih Kanjeng. Tidak perlu, kalau dengan kita dengan tidak punya niatan baik, kenapa? Karena para leluhur itu ya sifatnya kita itu menghormati para leluhur, tidak berbuat yang neko-neko, mereka beliaunya tidak akan mengganggu. Gitu. Seperti itu. Terima kasih Kanjeng Nanang Semar. Demikian tadi liputan Liberty Channel dengan beliau konsultan spiritual Jawa. Beliau adalah Kanjeng Nanang Semar yang kebetulan Liberty bertemu saat beliau hendak tirakatan di makam beliau
Ki Ageng Henis, ulama besar di zaman Keraton Pajang yang keberadaannya satu area dengan masjid tertua di kota Solo, yaitu Masjid Laweyan. Terima kasih dan akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.